Mei Ling menoleh, dan Xiao Yan, yang sudah mengenakan armor Dewa Void, melangkah maju, dan untaian energi berkelebat dan muncul di depan salah satu sosok. Xiao Yan melepaskan pukulan kuat, mengenai dada sosok itu, menyebabkannya muntah darah. Orang ini tidak dikenal, lagi pula, ada terlalu banyak orang di alam dewa kuno, dan wajar jika belum pernah melihatnya sebelumnya. Tetapi mereka yang bisa mencapai peringkat tinggi alam dewa kuno bukanlah orang biasa, jadi bagaimana mungkin itu Qi Feng? Aku ingat bahwa setelah tiba di alam dewa kuno, dia menunjukkan kecerdasan yang luar biasa dan, setelah diasuh oleh permaisuri, dia telah bekerja di paviliun 1000 mesin. Mei Ling memperhatikan pria yang diserang Xiao Yan, alisnya sedikit mengerut, seolah tidak menyangka itu adalah dirinya. Setelah terlempar oleh satu pukulan, Qi Feng menenangkan diri, hanya untuk melihat Xiao Yan menyerang lagi, sama sekali berbeda dari sebelumnya. Sepertinya dia benar-benar berniat membunuhnya. Serangan dahsyat Xiao Yan kembali mengenainya. Faktanya, dia telah menarik kembali kekuatan sejatinya, jika tidak, Qi Feng tidak akan mampu menahan satu gerakan pun. Melihat Xiao Yan menyerang lagi, auranya meningkat, sepertinya dia memiliki niat membunuh terhadapnya. Qi Feng berbalik untuk melarikan diri, tetapi lebih dari selusin sosok telah meracuninya hingga mati. Apa yang kau lakukan? Membunuhku untuk membungkamku. Ekspresi Qi Feng berubah seketika, matanya memerah, dan dia bahkan menggunakan transmisi jiwa untuk berkomunikasi dengan Xiao Yan. Apakah ada masalah dengan membunuhmu? Xiao Yan menjawab, dari mana kau datang? Mengapa kau tidak memberitahuku? Mendengar ini, Xiao Yan tidak lagi ragu-ragu. Pedang hati pembunuh jiwa yang tak terlihat meraung, langsung menusuk Qi Feng. Namun, Xiao Yan masih belum langsung membunuhnya. Qi Feng memuntahkan seteguk darah lagi. Auranya langsung melemah, matanya dipenuhi kengerian dan kebencian. Tepat ketika tubuhnya hancur dan pikirannya kehilangan kendali, pikiran Xiao Yan bergejolak. Kekuatan kerasukan yang tak terlihat langsung menyelimutinya. Tubuh Qi Feng tiba-tiba kaku, cahaya di matanya meredup seperti lilin yang padam. Xiao Yan terus mengamati medan perang, sementara para ahli sejati alam dewa kuno bertarung dengan gagah berani, dengan lantang bertanya mengapa bala bantuan belum juga tiba. Di antara banyak sosok itu, kekuatan jiwa Xiao Yan, di alam tanpa harapan, dengan tepat memeriksa setiap orang. Tatapannya, seperti pedang yang nyata, menembus medan perang yang kacau hingga terkunci pada seorang wanita. PS, selamat Hari Raya Perahu Naga semuanya. Pembaruan agak lambat akhir-akhir ini, terutama karena saya sedang memikirkan arah plot. Terima kasih atas dukungan kalian semua untuk kembalinya Xiao Yan. Seorang immortal tingkat dewa, seorang ahli alam setengah berbaring tingkat 2 bahkan tidak layak untuk waktunya. Intervensinya hanyalah ujian lebih lanjut untuk memastikan bahwa identitas pria itu memang patut dipertanyakan. Ling Yue, mengapa dia tidak melihatnya? Alisnya berkerut, tampaknya bahkan lebih terkejut daripada Qi Feng. Dia adalah seseorang yang diselamatkan permaisuri dari kekacauan pertempuran, bagaimana mungkin dia mengkhianati Mei Ling? Niat membunuh melonjak di matanya, sesuatu yang dapat diterima orang lain. Ling Yue hampir selalu berada di sisi permaisuri. Xiao Yan tidak menggunakan teknik pencarian jiwanya pada salah satu dari mereka. Karena takut teknik itu akan menyebabkan jiwa mereka hancur sendiri. Menyelamatkan nyawa mereka tetaplah penting. Karena mereka bisa menjadi mata-mata untuk Taiksu, bagaimana mungkin mereka tidak menjadi mata-mata untuk Senshi setelah dirasuki oleh Xiao Yan? Xiao Yan tidak melanjutkan pengamatan, karena jika pertempuran berlanjut, medan perang akan memanas, mengakibatkan banyak korban jiwa. Semua orang mundur. Transmisi jiwa Xiao Yan mencapai pikiran 20.000 tokoh kuat dari alam kuno iblis abadi. Pada saat itu, pertempuran sengit mereda seperti air pasang yang surut. Di belakang Xiao Yan berdiri dua orang, Qi Feng dan Ling Yue, yang juga menghilang bersamanya dari alam dewa kuno. Tokoh-tokoh kuat dari alam kuno iblis abadi kembali ke sebuah bintang yang tidak jauh dari alam dewa kuno.
Xiao Yan mengambil kembali semua armor Dewa Void miliknya. Terima kasih semuanya. Kemudian ia naik ke Bahtera dan kembali ke alam Dewa Kuno. Meskipun pertempuran ini direkayasa, pertempuran ini mengakibatkan korban jiwa di kedua belah pihak. Harga yang cukup mahal telah dibayar untuk menangkap kedua mata-mata ini. Kakak senior Merlin, apakah Anda mengenali identitas mereka? Dua sosok berdiri di samping Xiao Yan dan Merlin di atas Bahtera. Merlin kemudian menjelaskan identitas mereka kepada Xiao Yan, apakah mereka berdua berasal dari Paviliun Seribu Mesin? Apakah mereka berdua putra Sensi? Bagaimana mereka bisa dibujuk oleh Taiksu? Mereka tidak kekurangan sumber daya di alam Dewa Kuno, jadi mengapa mereka membantu Taiksu? Xiao Yan kembali tenang dan mengembalikan tubuhnya ke Qi Feng dan Ling Yue. Ekspresi mereka berubah drastis, dan mereka segera berlutut, gemetar. Sensi dan orang-orang sepertinya, dengan sumber daya dan status mereka yang besar, melindungi Yang Mulia Permaisuri dengan kepercayaan yang begitu besar, jadi mengapa mereka mengkhianati Mei Ling? Mereka bahkan lebih bingung daripada Xiao Yan, tidak dapat memahami mengapa mereka melakukan ini. Kalian berada di Sensi, praktis tempat teraman. Siapa yang bisa mengancam hidup kalian? Katakan padaku, apa yang membuat kalian rela menjadi antek Taiksu? Mengkhianati dunia yang membesarkanmu, mengkhianati rakyatmu sendiri yang mempercayaimu. Kata-kata Merlin bagaikan jarum, seolah ingin menusuk kedua orang di hadapannya. Kami tidak tahu bagaimana kami bisa mengkhianati Sensi, kami tidak melakukannya. Qi Feng melambaikan tangannya berulang kali, wajahnya dipenuhi teror dan kengerian. Bahkan sekarang kau masih ingin berdebat. Mei Ling memarahimu. Yang Mulia Permaisuri Ling Yue menyelamatkanmu, membantumu berkultivasi dari Dewa Perang hingga Dewa Abadi saat ini. Apakah ini caramu membalas budi Yang Mulia Permaisuri? Mei Ling mengepalkan tinjunya. Meskipun kami tidak menjadi muridnya, apa bedanya antara Yang Mulia Permaisuri dan gurunya? Bukannya aku juga tidak tahu. Xiao Yan tetap diam, sementara Mei Ling semakin marah kepada Yang Mulia. Ketidakadilan. Qi Feng berteriak serak, terdengar seperti dia tidak berbohong. Sejak aku mengikuti Yang Mulia Permaisuri ke alam Dewa Kuno, aku telah dengan tekun menangani intelijen dari semua pihak di Paviliun Seribu Mesin, dan tidak pernah sedikit pun tidak setia. Yang Mulia, Anda tahu betul bahwa saya tidak tahu apa yang terjadi. Sama sekali tidak ada pengkhianatan. Sensi mengkhianati hati Yang Mulia. Qi Feng dan Ling Yue berkata secara terpisah. Dia dengan keras membantah ini, tetapi untungnya, Xiao Yan telah mencatat transmisi jiwa mereka dalam selembar giok, dan dia segera mengangkat tangannya. Dan gulungan giok itu melayang keluar. Setelah memeriksanya, mata Mei Ling berkilat tajam. Apa lagi yang ingin kalian katakan? Mei Ling melangkah maju, bersiap untuk memeriksa jiwa kakak seniornya. Tunggu. Mei Ling bergerak serempak. Dia menatap Xiao Yan dengan bingung. Bukti sudah meyakinkan, adik junior. Memeriksa jiwa adalah metode tercepat dan paling langsung saat ini. Itu mereka. Tanpa ragu, tatapan Xiao Yan tertuju pada mereka berdua. Kakak senior, tidak perlu terburu-buru. Taiksu, aku sudah tahu metode mereka. Jika mereka benar-benar dikendalikan, memeriksa jiwa mereka akan langsung menyebabkan jiwa mereka hancur sendiri. Sekarang aku telah mengendalikan mereka. Adapun apakah mereka berbohong, Taiksu pasti akan mengambil tindakan lebih lanjut. Kita hanya perlu menunggu dan kebenaran akan terungkap. Xiao Yan berkata perlahan, lalu menatap keduanya dengan mata dingin. Aku akan bertanya sekali lagi apakah kalian telah melakukan sesuatu untuk mengkhianati kami. Tidak, sama sekali tidak. Keduanya berbicara hampir serempak, mata mereka tegas, jiwa mereka tak tergoyahkan, seolah-olah mereka tidak berbohong. Xiao Yan sedikit mengerutkan kening, merasa aneh. Jika mereka tahu bahwa berbohong akan menyebabkan kematian mereka, mengapa mereka masih begitu teguh? Entah keduanya mencoba menyelamatkan hidup mereka, atau ada sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi.